Baik, shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi menjelang siang. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Bagi kita semua, kita dimenangkan oleh Tuhan, amin. Yang siap Amin. tinggikan Tuhan, bersuka cita dengan Tuhan. Boleh lambaikan tangan, boleh saya dengan tepuk tangan yang diberkati Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau masuk dalam syukur, kita mau bersuka cita karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semua kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami memuji dan meninggikan Engkau. Kau telah mati bagi kami. Kau menebus dosa kami. Ya Yesus. Kau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yesus. Bahkan Kau menyediakan masa depan yang sungguh indah bagi kami. Amin. Oh Tuhan, terima kasih. Menaikkan sembah dan syukur kami padamu Tuhan, karena Kau yang layak. Terima kasih. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Menaikkan sembah kami bagimu. Sejauh dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku
Allah yang besar dalam hidup kami, Allah yang berkuasa, Allah yang mati dan Allah yang bangkit di hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan buat kemenangan demi kemenangan yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang dekat dengan kami, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Siang hari ini Tuhan, kami terus bersuka cita di hadapan-Mu, karena kami percaya di tengah puji-pujian yang kami naikkan ada kuasa-Mu yang mengalir di tengah kami. Kuasa yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami, kuasa yang sanggup memulihkan keadaan kami, kuasa yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Boleh lebih kencang sedikit? Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa. Pasti bisa dilewati, amin. Coba kasih salam kiri kanan, bilang engkau diberkati hari ini. Haleluya, haleluya. Sebab dari kelahiranmu sampai pada kematianmu, engkau tunjukkan kemenangan demi kemenangan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitanmu dan pencurahan rohmu, kau nyatakan kemenangan dari kemenangan. Sebab kau menang, kau menang. Cinta untuk selamanya. Sebab kau
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh sekali lagi dengan imanmu kembali katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian. Sebab iblis telah dikalahkan. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Dengan imanmu katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita percaya kita umat yang lebih daripada pemenang, amin. Amin. Coba kasih salam minimal 5 orang, bilang engkau pemenang. Minimal 5, engkau pemenang. Oke, kalau sudah 5 boleh duduk Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sudah 5. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan perbuatan tangan-Mu ya Tuhan, dan karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena karya Tuhan yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan, dan sucikan kuduskan ya Tuhan persembahan kami ya Tuhan, agar berguna ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami akan memberi Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu sekalian. Kita angkat pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan makin tebus dosaku. Kubur kosong pembuktian Dia hidup. Saya hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia berikan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan kami tahu Tuhan,
bukan hanya keselamatan ya Tuhan, bukan hanya hidup kekal ya Tuhan, tapi Tuhan boleh terus memberikan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menang ya Tuhan dalam keadaan, dalam masalah-masalah kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami boleh lahir ya Tuhan menjadi pemenang ya Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Gunakan nama ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kembali katakan di hadapan Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Dalam lembah kekelaman, kami tak perlu takut sebab perlindungan-Mu Tuhan sempurna. oh Tuhan, harapan di hidupku. Tiada pernah Tiada pernah sedetik pun, oh tiada pernah Kau tinggalkan. sungguh mulia dan sempurna Tuhan. Hanya Kau Yesus yang layak disembah. Hanya Kau layak disembah. Sama-sama dengan bangkit beri nyatakan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, Dalam janji kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidup kami. terima kasih. Hari ini kami ada karena kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Secara khusus kami bersyukur kami bisa merayakan Paskah hari ini di tempat ini Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Amin. Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Amin. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Karena Tuhan hidup, maka Tuhan bisa menolong hidup kami, Amin. orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih. Berkati kami dengan firman-Mu. Saat ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus.
Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah. Selamat menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Hari ini tema firman Tuhan adalah kebangkitan Kristus mengalahkan kegelapan. Dunia ini sedang diliputi oleh kegelapan. Kegelapan itu bukan hanya tentang tidak adanya terang secara fisik, tetapi kegelapan rohani yang nyata yang merasuk ke dalam kehidupan manusia. Tetapi kegelapan rohani yang nyata yang merasuk ke dalam kehidupan manusia. Alkitab bahkan menyatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat ini menyatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Artinya ada sistem, ada pengaruh, ada kuasa yang bekerja membentuk cara manusia berpikir, hidup, dan mengambil keputusan yang jauh dari Allah. Kegelapan tidak hanya ada di luar sana, tapi juga bisa masuk dan mempengaruhi kehidupan manusia. Bapak Ibu, kegelapan tidak hanya ada di luar sana, tapi juga bisa masuk dan mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Membuat hati menjadi keras. Membuat manusia merasa jauh dari Tuhan. Membuat orang percaya hidup seolah-olah tidak memiliki kemenangan. Sehingga banyak orang hidup dalam kondisi terikat. Terikat oleh dosa, terikat hal-hal yang lain. Lemah, merasa tidak berdaya menghadapi hidup. Hari ini kita bersyukur kebangkitan Kristus adalah deklarasi kemenangan Allah yang final. Deklarasi kemenangan Allah yang final. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari Paskah adalah satu deklarasi kemenangan Allah yang final. Artinya apa Bapak Ibu Tuhan? Bahwa segala suatu kegelapan telah dikalahkan. Terangnya kini berkuasa untuk selama-lamanya. Kolose 2:15 berkata, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2-3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Firman Tuhan dalam Kolose 2:15 berkata bahwa Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah di sini bukan dimaksudkan dengan pemerintah-pemerintah dunia, tapi pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan. Bapak Ibu, kita mengenal ada istilah kerajaan Allah. Tapi juga kita melihat ada yang namanya istilah kerajaan kuasa kegelapan. Ya. Jadi bahwa Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya. Bapak Ibu Tuhan, waktu Yesus mati, hari Jumat Agung yang kita rayakan kemarin, kuasa kegelapan merasa menang. Buktinya Yesus mati, tapi dia lupa. Alkitab bilang hari ketiga dia bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, Kolose 2:15 berkata bahwa Kristus telah dilucuti Bapak Ibu, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Tontonan umum ketika Yesus bangkit, orang lihat, ternyata Yesus yang disembah itulah Yesus yang bangkit, yang telah mengalahkan penguasa-penguasa yang ada di udara, pemerintah-pemerintahan yang ada di udara, dijadikan mereka tontonan umum
dalam kemenangannya. Kita bersyukur Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekali kita punya Yesus yang hidup. Dia bukan Yesus yang mati. Kolose 1:13. Mari kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang terkasih. Bapak Ibu, Alkitab berkata dengan jelas, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tapi kadang-kadang kita menemukan ada orang Kristen masih main-main dengan kuasa kegelapan. Ada orang Kristen yang masih percaya minta pertolongan sama kuasa kegelapan. Ini aneh Bapak Ibu. Dan itu terbukti. Masih ada orang Kristen yang hidupnya seperti ini Bapak Ibu. Padahal Alkitab berkata kalau 1:13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Bapak Ibu, dunia ini dikuasai oleh setan, oleh iblis. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh setan, oleh iblis. Mereka punya kekuasaan. Kita lihat di sini. Yesus melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan apa? Memindahkan kita. Kita ini dipindahkan. Ya, ke dalam kerajaan anaknya. Kita ada di dunia yang nantinya kalau kita nggak percaya kita binasa. Tapi karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Sehingga dikatakan dia memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang terkasih. Maka kita disebut anak-anak kerajaan Allah. Dipindahkan loh. Siapa yang memindahkan? Yesus. Artinya kegelapan tidak lagi berkuasa. Dosa tidak lagi mengikat. Bapak Ibu, dosa tidak lagi mengikat. Meskipun kadang-kala kita temukan banyak orang Kristen yang hidupnya terikat dengan dosa. Membiarkan dirinya terikat dengan dosa. Padahal kuasa kegelapan itu sudah dikalahkan. Dosa itu telah dikalahkan. Iblis tidak lagi menang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebangkitan Kristus mengalahkan kegelapan. Pertanyaannya, kegelapan apa yang dikalahkan oleh kebangkitan Kristus? Yang pertama, namanya kegelapan dosa. Kebangkitan Kristus menegaskan bahwa kuasa dosa telah dipatahkan. Dosa yang mengikat telah dipatahkan. Rasa bersalah yang menekan atau merasa tidak layak telah dihapuskan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kan merasa tertekan hidup kita. Merasa apa? Kayak masih ada salah. Bersalah. Saya aja kadang-kadang suka ada merasa bersalah gini. Kok saya janji sama orang, saya lupa tepati. Ada rasa bersalah. Gak enak juga ya. Gitu. Bahkan kalau saya nih, kalau baca WA Bapak, kalau nggak buru-buru balas, saya suka lupa. Ya, mungkin faktor U kali Bapak ya. Jadi buru-buru saya balas, nanti malam-malam gitu, kenapa dia belum dibalas gitu. Ada rasa jadi nggak enak, rasa bersalah. Sebenarnya Bapak Ibu Tuhan, hal-hal seperti ini Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa kebangkitan Kristus menegaskan bahwa kuasa dosa itu telah dipatahkan. Dosa yang mengikat telah dipatahkan. Sekali lagi, rasa bersalah yang menekan atau merasa tidak layak itu telah dihapuskan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kolose 2, 14, 15 tadi dikatakan bahwa surat hutang dosa kita telah dihapuskan. Artinya kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tapi memiliki kebebasan untuk hidup benar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu?
Kita bisa menikmati nggak kita nih udah hidup benar di hadapan Tuhan? Menikmati hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kuasa dosa itu telah dipatahkan, telah dikalahkan. Dosa itu yang membuat hidup kita merasa tidak benar. Benar nggak Bapak Ibu? Tertuduh, ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Dosa itu membuat hidup kita tuh nggak benar. Bukannya nggak benar lagi, Bapak juga, tapi membuat hidup kita tuh nggak bisa menikmati damai sejahtera dari Allah. Karena apa? Ada dosa. Padahal Alkitab bilang kuasa kebenaran Kristus menegaskan bahwa kuasa dosa telah dipatahkan. Udah dikalahkan Bapak Ibu. Hari ini saya percaya Bapak Ibu, ada orang bertanya, sebenarnya orang Kristen bisa nggak bisa hidup berkemenangan dalam dosa? Bisa. Tergantung dia mau atau tidak. Dia bisa hidup berkemenangan dalam dosa tergantung dari hidupnya mau atau tidak. Kalau dia mau, firman Tuhan menuntun dia hidup terlepas dari dosa dan hidup di dalam kebenaran. Yesus sudah bangkit loh. Kebangkitan itu telah membayar surat hutang dosa dan telah dihapuskan. Ingat Bapak Ibu, Alkitab berkata, kamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kita dibayar oleh darah Yesus, darah Kristus di kayu salib. Yang kedua, kegelapan kuasa iblis. Kebangkitan adalah kemenangan atas kuasa kegelapan secara rohani. Sehingga kita dapat mengalahkan tipu daya iblis yang berupaya mengintimidasi melalui hati dan pikiran. Padahal Kolose 2:15 berkata bahwa iblis tidak lagi memiliki otoritas atas hidup orang percaya. Bapak Ibu, kita suka diintimidasi kan pikiran kita, hati kita. Itu tipu daya iblis. Dia bilang begini, kamu rajin ke gereja ya, tapi kok hidupmu susah aja tuh. Lihat tuh teman kamu yang nggak ke gereja, lebih diberkati dari kamu. Itu intimidasi itu, Bapak Ibu. Melalui hati dan pikiran kita, membuat apa? Kita ragu akan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mulai ragu akan Tuhan, berarti kita sudah lagi tidak mempercayai akan firman-Nya. Padahal firman-Nya adalah firman yang hidup dan berkuasa. Dia punya tipu daya. Maka ketika Bapak Ibu diintimidasi hati pikiran kita, kita bilang, kuasa kegelapan, engkau tidak lagi memiliki otoritas atas hidup orang percaya, atas hidupku. Kenapa? Karena aku telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Dan Yesus sudah bangkit dan menang dan telah mengalahkan kuasamu. Kita mesti lawan Bapak Ibu. Sehingga kita bisa hidup berkemenangan melawan kegelapan kuasa iblis. Jangan biarkan kita mau diintimidasi terus hati dan pikiran kita oleh kuasa kegelapan. Kita harusnya bisa menang melawan kegelapan kuasa. Yang ketiga, kegelapan kematian. Kematian bukan lagi akhir, sehingga kita tidak lagi mengalami ketakutan akan kematian. Bapak Ibu, kita kadang suka kan, aduh, coba jujur katakan, takut mati nggak Bapak Ibu? Kadang gini kan, cuman kalau lagi ribut, lagi marah, biar gue mati aja gitu. Karena kita tanya, mau mati beneran? Ayo, bener mati nih. Bapak dikasih dalam Tuhan, kematian bukan lagi akhir. Buat orang Kristen, kematian itu bukan akhir Bapak Ibu. Makanya ada orang yang bilang, nanti saya akan singgung Bapak Ibu, kau udah mati habis perkara. Oh enggak. Jangan bilang udah mati habis perkara. Tidak.
Alkitab mengatakan ada kematian kedua. Jadi kematian bukan lagi akhir. Sehingga kita tidak lagi mengalami ketakutan akan kematian. Bapak Ibu, jujur kita harus katakan, kita kan mau nggak mau juga akan mati. Cuman umur kita yang berbeda kan. Mau nggak mau kita akan mati. Bahkan orang tuh mati dengan berbagai macam versi kan. Ada yang mati di mana? Di laut. Ada yang mati tenggelam di sungai. Bapak Ibu, ada satu hamba Tuhan yang saya kenal Bapak Ibu. Dia juga cukup dipakai Tuhan dalam pelayanan. Dia sering bawa rombongan ke Israel Bapak Ibu. Katanya udah 100 kali bawa rombongan ke Israel. Satu kali ke Israel dapat kabar anaknya mati tenggelam. Gara-gara apa? Nolongin orang tenggelam. Aduh. Dia buru-buru akhir urus semua, dia pulang. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, jujur kita katakan, kita cepat atau lambat akan mati. Benar gak Bapak? Alkitab mengatakan ada 2 orang yang gak mengalami kematian. Namanya siapa? Namanya siapa? Henoh dan Elia. Diangkat Tuhan pakai kereta kuda. Tapi secara general semua manusia akan mati. Kenapa? Upah dosa adalah kematian. Tapi kasih karunia Allah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kematian bukan lagi akhir sehingga kita tidak lagi mengalami ketakutan akan kematian. Jangan kita tuh dihantui dengan ketakutan akan kematian. Kita lama-lama juga akan mati Bapak Ibu. Kemudian kehilangan pengharapan. Padahal Tuhan inginkan kita terus memiliki pengharapan. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Itu sering saya bacakan di saat ibadah pemakaman. Paulus bilang begini, janganlah kamu berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Artinya apa? Di tengah-tengah kedukacitaan, kita sebagai orang beriman tetap punya pengharapan. Pengharapan apa Bapak Ibu? Pengharapan apa? Pengharapan karena ada kebangkitan orang mati. Ini yang gak dimiliki oleh, ajaran-ajaran lain. Hanya ada ajaran di dalam Alkitab. Ya. Kita gak perlu mengalami ketakutan karena kuasa maut yang menakutkan. Kenapa? Karena semuanya itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Tolong klik. 1 Korintus 15. Judul apa? Kebangkitan tubuh. Bapak Ibu, ada kebangkitan tubuh. Ada kebangkitan orang yang mati dalam Kristus. Nah, untuk membuktikan Yesus menang dari maut apa? Dia mesti bangkit. Kalau orang bilang, sama aja. Semua mati kok. Hanya Yesus yang bangkit. Nah, untuk membuktikan dia menang atas maut, dia bangkit. Maka setelah dia bangkit, dia berkata, hai maut, di mana sengat? Hai maut, di mana kemenanganmu? Kenapa? Karena semuanya telah ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Aduh, kita mesti bersyukur punya Yesus Bapak Ibu. Ada kebangkitan tubuh. Nanti kalau orang mati dalam Kristus, dia akan dibangkitkan. Alkitab yang ngomong Bapak, ini bukan saya yang ngomong. Baca 1 Tesalonika 4, 13 sampai 18. Nanti waktu Yesus datang yang kedua kali di awan-awan, kita bilang orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ada kebangkitan tubuh. Dia mau kubur di mana? Di Kober, Menteng Pulo, Pondok Rangon, Tanah Kusir, Joglo, San Diego Hill. Itu nama-nama kuburan semua tuh Bapak Ibu. Entah dia mau mati dimanapun Bapak Ibu, kata Alkitab dia akan dibangkitkan.
Ada kebangkitan tubuh. Kita bangkit. Pertanyaannya kita kan suka bilang, gimana Tuhan? Kita udah jadi tulang. Kan kita bilang manusia diciptakan dari debu tanah, kembali jadi debu tanah. Habis kita tubuh kita. Yang bertanah apa Bapak Ibu? Tulang. Tulang tuh kuat loh Bapak Ibu. Nggak habis. Apalagi rambut, berbagai punya rambut Bapak Ibu. Rambut tuh awet loh. Kenapa? Saya ini pernah doain, mindahin tulang. Bukan tulang yang di Medan. Tulang lagi itu tulangnya Pak Barita sama Olive. Gitu. Sama Ibu Barita. Sama Pak Luman Raja. Bukan, ini tulang beneran. Digali Bapak Ibu, tinggal tulang-tulangnya. Ada kerangkanya. Itu tukang gali lubang enak aja. Diambil, dibersihin, dicuci. Disusun rapi dari kepala, tangan. Rambut masih ada, rambut. Kuku, kuat tuh Bapak Ibu. Saya lihatin aja nih. Cuma saya nggak tahu nih kerangka siapa. Pokoknya ada keluarga minta saya berdoa dalam mereka memindahkan tulang-tulangnya. Dari Kober dipindahkan ke kemana gitu saya lupa. Kan kita udah tinggal tulang belulang. Lalu kenapa ada kebangkitan tubuh? Nah inilah yang Bapak Ibu mesti tahu. Kita mengalami kebangkitan tubuh. Kita dikasih tubuh yang baru. Namanya tubuh kemuliaan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia mengenakan tubuh yang baru. Makanya waktu Maria mau pegang, jangan. Dia mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Sekarang Bapak Ibu, buat Tuhan kasih tubuh baru gampang apa susah? Halo? Kenapa gampang? Ayo, kenapa gampang? Karena Tuhan menciptakan laki itu hanya berfirman. Dia ngomong, betul nggak? Alkitab kan bilang, dia ngomong A, jadi A. Dia ngomong B, jadi B. Berfirman. Kenapa kita katakan gampang? Tuhan bilang, jadilah tubuh baru. Jadi tubuh baru. Kan buat Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Itu janji Alkitab Bapak Ibu. Buat Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Mungkin bagi Tuhan. Kita mesti mempercaya, mengaminkan janji Tuhan itu dalam hidup kita. Maka dibutuhkan iman yang kuat, iman yang kokoh. Karena kita berkata, jadilah seperti imanmu. Mau lihat kehebatan Tuhan, tergantung dari iman kita. Kalau iman kita kecil, jadinya kecil. Kalau imannya gede, jadinya gede. Tergantung dari iman kita. Nah, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Tadi 1 Korintus 15 katakan, hai maut di mana sengatmu? Hai maut di mana kemenanganmu? Karena ada kebangkitan tubuh. Yesus buktikan dia bangkit. Kematian kalah. Nggak ada yang bisa mengalahkan kematian. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan kematian. Orang percaya memiliki pengharapan kekal karena ada kebangkitan tubuh. Aduh, luar biasa ya. Buat orang yang mati dalam Kristus, janji ini digenapi. Ada kebangkitan orang mati. Ada kebangkitan tubuh. Bapak Ibu, sebenarnya di kitab Injil, kalau Bapak Ibu baca ya, Bapak Ibu kalau minum sakramen perjamuan kudus. Ayatnya berkata begini, kalau engkau minum cawan, roti dan anggur ini, nanti engkau akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ada kebangkitan, itu janji Tuhan loh. Dan saya percaya firman itu digenapi buat hidup kita orang percaya. Yang keempat Bapak Ibu, kegelapan pikiran dan hati. Banyak orang hidup dalam kegelapan batin, pikirannya negatif. Bapak Ibu yang pikirannya negatif mulu, jangan-jangan pikiran hatinya dipenuhi dengan kegelapan. Masih gelap. Nggak ada Philip terang, terus terang. Bapak. Pikirannya jahat aja sama orang. Ada tuh orang yang demikian, pikirannya jahat aja. Pikirannya negatif aja.
Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya hati dan pikirannya masih dikuasai oleh kegelapan. Cepat putus asa. Nah, orang yang cepat putus asa Bapak Ibu, ya, saya khawatir hati dan pikirannya masih dikuasai oleh kegelapan. Cepat putus asa. Bapak Ibu, saya namakan, ada namanya generasi strawberry, pernah dengar ya? Ini generasi rapuh. Ini terjadi buat anak-anak muda. Anak muda yang energik. Anak muda yang boleh kata semangat. Semangat, bikin suatu semangat. Tapi begitu dia kepentok masalah, dia gagal, dia down. Dan yang menakutkan, dia bunuh diri. Bapak Ibu, angka kematian bunuh diri meningkat. Secara khusus buat orang muda. Disurvei Bapak Ibu. Satu kali saya melayani di salah satu daerah di Sulawesi Bapak Ibu. Natal. Setelah makan pagi kami ngobrol, bilang, Pak, sekarang di daerah kami ini banyak anak muda bunuh diri loh. Waduh, kaget juga. Angka anak muda mati bunuh diri itu tinggi. Maka kita mesti berdoa Bapak Ibu buat anak-anak kita loh. Jadi anak yang kuat, jangan rapuh. Tantangan ke depan bukan makin ringan, makin berat. Dunia ini bukan makin berat, bukan makin enteng, makin berat ke depan tantangan. Ya, dengan kemajuan teknologi, semuanya serba canggih. Tapi ini menjadi tantangan juga buat anak-anak kita ke depan, Bapak Ibu. Mereka kalau dia nggak kuat di dalam firman, rontok dia, gagal di tengah jalan. Dan yang kita takutkan, bunuh diri, Bapak Ibu. Cepat putus asa. Artinya apa? Kegelapan menguasai hati dan pikirannya. Bapak Ibu, padahal Alkitab menekankan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Artinya seberat apapun masalah kita, kalau kita nantikan Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan baru. Ada kemampuan untuk kita menjalani hidup kita. Hati yang keras tidak mau memaafkan, penuh kebencian. Jangan sampai Bapak Ibu kita ini orang Kristen bertahun-tahun masih ada penuh hati kita kebencian. Jangan-jangan hati pikiran kita masih dikuasai oleh kegelapan. Hati yang tertutup terhadap kebenaran. Artinya apa Pak? Enggak hidup di dalam kebenaran firman. Coba Bapak Ibu lihat 2 Korintus 4 ayat 4 berbicara tentang pikiran yang dibutakan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu Tuhan, makanya kalau kita mau nginjilin orang gak gampang. Kenapa? Karena mereka tuh seperti ada selaput. Namanya ilah dunia, ilah zaman ini yang menutupi mereka. Coba Bapak Ibu ngomong soal Injil sama orang, wah dikepret ya kita. Gak gampang orang bisa terima Injil. Padahal Injil adalah gambaran Allah. Injil adalah berita kesukaan yang membuat orang tuh bisa selamat kalau percaya sama Injil. Makanya kuasa kegelapan dia gak akan diam. Kalau perlu orang ditutup dengan ilah dunia supaya gak mengenal kebenaran. Makanya bersyukurlah kalau kita ini sudah mengenal kebenaran firman Allah, kita jadi orang percaya. Artinya apa? Selaput itu telah dihalaukan. Makanya Bapak Ibu, banyak orang-orang terima Yesus. Kenapa? Karena ilah zaman ini telah diangkat, dibukakan. Oh, orang lihat, ini kebenaran. Ini baru kebenaran. Bapak Ibu, sebelum Iran perang sama Amerika, di Iran itu terjadi kebangunan rohani besar-besaran loh. Itu banyak orang Iran terima Yesus. Itu betul Bapak Ibu. Nggak bohong. Cuman ditutup. Makanya untuk bisa terima Injil itu nggak gampang. Makanya apa Bapak? Kita mesti ya mengadakan peperangan rohani. Kita mesti berdoa minimal untuk supaya mereka itu disingkapkan, dibukakan tentang kebenaran. Sehingga hati mereka yang tertutup jadi terbuka. Aduh, kayak orang ini kayak orang gitu. Aduh,
Oh ternyata ini kebenaran. Ini kebenaran. Padahal dunia ini sedang mencari kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati hanya ada dalam Alkitab, firman Allah. Alkitab berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Kebangkitan Kristus membuka mata rohani kita untuk bisa melihat kebenaran. Yang terakhir, kegelapan sistem dunia. Dunia berada dalam pengaruh kegelapan. Diskriminasi masih ada di mana-mana. Bapak Ibu lihat, faktor warna kulit. Orang bisa membedakan status sosial, status pendidikan. Diskriminasi masih ada. Ini memang sistem dunia yang ada dan dikuasai oleh kegelapan. Kemudian nilai-nilai yang bertentangan dengan Allah. Contohnya apa? Materialisme. Mengutamakan harta dan kekayaan di atas segalanya. Hati-hati Bapak Ibu, kita nggak boleh mengukur orang dari harta dan kekayaannya. Jangan sampai kita terkena sistem dunia yang namanya materialisme. Semua dia ukur oleh uang. Ya, saya nih ada ini suka nonton drama Cina, Bapak Ibu. Bukannya drakor. Enggak, saya seperti gini. Ada dia orang kaya, tapi dia pura-pura miskin. Entah jadi satpam, entah jadi apa, entah jadi kurir pengantar makanan. Tapi dia orang hebat gitu. Nah jadi orang suka nggak remeh. Satu kali ada satpam, ada mobil mewah, seret, nih parkirin, gitu satpam, ditangkap. Dia nggak tahu seperti itu bos hebat gitu. Nah, itulah manusia Bapak Ibu. Ya, saya nonton juga tuh. Gitu. Ya nonton. Ya, nah manusia tuh suka ngukur demikian Bapak Ibu. Itu materialisme. Ya, pada Tuhan nggak ngajarkan demikian kan. Alkitab nggak ngajarkan kita untuk materialisme. Bapak Ibu. Nanti kita lebih jauh. Kemudian apa? Hedonisme. Mengejar kesenangan dunia tanpa batas. Yang kita kenal dengan gaya hidup. Bapak Ibu, orang tuh senang dengan gaya hidup yang wah, yang senang. Pokoknya senang. Tapi kalau nggak senang dia nggak mau. Coba Bapak Ibu pilih. Ayo, lebih senang ke karaoke apa ke gereja? Coba, lebih gampang diajak makan apa diajak ke gereja? Ayo Bapak Ibu, kita ke gereja yuk. Kita bikin nih 2 kelompok. Yang ke gereja sama yang makan. Lebih banyak mana? Pasti yang makan. Itu tren dunia Bapak Ibu. Ya, hedonisme. Ya. Gaya hidup yang bisa terus terlihat dari kehidupan orang itu. Pokoknya senang. Pokoknya dia mau senang-senang. Yang susah dia gak mau. Susah dia gak mau. Baca Alkitab kan susah. Gak ngerti nih apa yang ribet. Udah gak usah. Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Apalagi individualisme. Mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita gak sampai peduli sama orang lain. Pada Tuhan mengajarkan hukum kasih loh. Kasih sama Allah, kasih sama manusia. Kata Tuhan, engkau mengasihi aku yang kau gak lihat. Tapi engkau bisa ngasih manusia. Bohong kata Alkitab. Ada ayatnya. 1 Yohanes. Gak mungkin aku yang kamu gak lihat kau bisa kasih. Manusia di depan matamu. Bahasa Betawi di depan congormu. Di depan jidat lu. Lu gak bisa kasih kira-kira. Itu bohong. Nah ini individualisme nih masuk nih Bapak Ibu. Hanya kepentingan diri sendiri. Nah kita bersyukur gereja kita ini ada yang namanya GBK. Gerakan Berbagi Kasih. Artinya apa? Kita mau peduli dengan lingkungan. Peduli dengan orang-orang susah. Bapak Ibu kalau lihat percakapan orang GBK tuh. Saya berapa kali miris loh. Makanya itu ada beberapa gereja pernah datang lihat kemari. Mereka bilang aduh terharu. Ada yang ngomong gini. Bersyukur ya ada acara ini. Kita bisa hemat lu uang hari ini coba. Gara-gara sepiring nasi. Belum lagi ada yang ngantri satu. Dia balik lagi ke belakang.
dilipat di mati lagi kedua. Artinya apa? Mungkin ada keluarga yang susah, yang nggak bisa makan. Terus lagi Bapak Ibu, makan kan jam 12 siang, benar nggak? Makan siang kan jam 12 dong, di mana-mana kan begitu. Orang kerja aja jam 12, teng, berhenti makan sampai jam 1. Jam 12 harus makan, jam 10 udah ngantur. Gara-gara semangkok sepiring nasi itu, coba. Kita lihat betapa banyaknya sebenarnya orang susah. Kita nggak boleh tutup mata dengan hal demikian, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bisa makan sehari 3 kali. Itu luar biasa. Bahkan ada orang, saya cuma 2 kali Pak, tapi nyemilnya berkali-kali, Bapak Ibu. Lebih bahaya lagi itu kan. Artinya apa? Kita ini diberkati sama Tuhan. Dia makan sekali. Makanya Bapak Ibu, kita bersyukur ya, Tuhan telah memakai jemaat GBK Geraha Niaga. Ada orang-orang yang punya hati mau support GBK, gerakan berbagi kasih. 3 tahun loh udah kita lewati. Sekarang kita kasih makan bisa 400. Kemarin habis puasa turun cuma 300. Habis puasa nih lebaran udah naik lagi, udah 3. Kemarin 354 kalau tidak salah. Angkanya sampai 400. Makan. Kita jangan sampai individualisme. Ya kan? Betul Bapak Ibu ya. Kongguan duduk di meja sama anak 2. Ngapain? TW, minum teh sama kue. Di mana bapaknya? Katanya lagi moto, dia yang foto. Sekarang ya, nih kita nih habis makan di restoran, semuanya pegang HP. Udah, yang lucu Bapak, ini pendeta kumpul. Wah rame ngomong, tiba-tiba hening. Saya bilang, kok diem nih, kenapa? Semuanya lagi pegang HP. Tenang, dunia tenang. Lagi asik main HP. Itu mengarah kepada individualisme. Sekarang orang di kamar sendirian juga bisa asik loh. Inilah sistem dunia yang sedang ada, yang kita jalani. Relativisme, menganggap kebenaran itu bisa berubah sesuai dengan keinginan. Jadi benar menurut pandangan dia. Bahaya Bapak Ibu. Benar menurut pandangan dia, padahal kebenaran itu adalah harus sesuai Alkitab. Standar kebenaran orang Kristen itu adalah Alkitab, final. Tapi kita suka kebenaran menurut kita. Ingat Bapak, apa yang menurut kita benar, belum tentu benar kata firman Allah. Tapi kalau kata firman Allah benar, itu pasti benar. Kegelapan sistem dunia. 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berasal di bawah kuasa si jahat. Artinya kita tidak lagi hidup mengikuti arus dunia, tapi kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, di tengah dunia yang terus berkembang dengan segala macam keadaannya, kita harus hidup bisa sebagai warga kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah harus ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit dan telah mengalahkan kegelapan dunia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita nyanyi ya. Nyanyi dengan iman ya. Kita nyanyi lagu jadul. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bapak Ibu, gini Bapak Ibu. Tadi waktu saya di ibadah pagi, tiba-tiba terinspirasi untuk nyanyi lagu ini. Kalau Bapak Ibu hayati waktu nyanyi, meskipun dengan sukacita, Bapak Ibu, kuasa kemenangan itu bisa mengalir buat hidup kita. Amin. Yesus telah menang. Yesus telah menang. Dia Tuhan yang menang. Dia Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan semua yang ada di dunia. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Bapak Ibu, nyanyi lagu
ini dengan iman. Ini kata-kata deklarasi kita yang mengatakan bahwa Yesus adalah pemenang. Yes, amen. Bersama Yesus kita menang. Amin. Bersama Yesus kita menang. Amin. Kita imani itu terjadi hidup kita, Bapak Ibu. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu datang dengan begitu banyak masalah, banyak pergumulan yang kelihatannya nggak mungkin untuk bisa tertolong. Tapi hari ini kita percaya kuasa kebangkitan Yesus membuat kita bisa menang. Amin. Kita katakan dengan iman kita akan menang bersama Yesus. Amin. Yes, amin. Karena kuasa itu telah bangkit dan memenangkan hidup kita supaya orang percaya. Amin. Bapak Ibu, masalah apapun nyanyi dengan iman kepada Tuhan. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Haleluya, dia naik. Roh. Sekali lagi Bapak Ibu, dari pertama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, Haleluya. di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Amin. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang ingin didoakan. Kalau Bapak Ibu ingin didoakan, angkat tanganmu, angkat hatimu. Kita imani kita pulang dapat kemenangan Tuhan. Amin. Apapun masalah kita, pergumulan kita imani kita pulang mendapatkan kemenangan. Amin. Karena kuasa kebangkitan Yesus dapat menolong kita untuk hidup berkemenangan. Amin. Untuk kita bisa menikmati kemenangan dari Dia. Orang masih karamas. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan yang diangkat hari ini. Kami tidak tahu apa keadaan, masalah apapun yang kami hadapi. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu apa yang ada di isi hati kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu. Hamba berdoa, kami merindukan Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini secara khusus mereka mengangkat tangan. Mereka membutuhkan kemenangan dari Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mendapatkan kelepasan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepada Tuhan. Kami pegang janji Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang masih sakit. Dalam nama Yesus, kami imani terus bilu-bilu Yesus sudah menyembuhkan Yosea. Kuasa bilu sudah menyembuhkan anak ini Tuhan. Amin. Yosea boleh sembuh.
Dia bertumbuh jadi anak yang sehat, Amin. anak yang normal, Amin. anak yang diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan yang sama pun terjadi buat Ibu Hana yang ada di rumah sakit Tarakan saat ini. Ya, Apapun sakit penyakit yang dialami, kami imani kuasa bilur sanggup menyembuhkan semua penyakit di dalam tubuh Ibu Hana. Amin. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Kami imani kuasa kesembuhan terjadi buat Ibu Hana. Tuhan terus pulihkan kesehatan Pak Teddy. Dalam nama Yesus. Berkati Pak Teddy dalam kehidupannya hari demi hari. Pulihkan keadaannya Tuhan. Pulihkan akibat stroke yang dialami. Ya Tuhan. Pulihkan terus kesehatan dari Ibu Alan. Ya. Pulihkan terus kesehatan dari Ibu Meling. Ya. Pulihkan terus kesehatan daripada Ibu Sumi. Ya. Pulihkan terus kesehatan daripada Ibu Wiwin Tuhan. Tuhan. Dia boleh sehat dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan terus pulihkan kesehatan Ibu Marlin, Ya Tuhan. Ibu Budiman, Pak Budiman, VV anak daripada Ibu Lina. Tuhan terus pulihkan keadaan. Tuhan terus sembuhkan keadaan Pak Wempi. Ya Tuhan. Kami imani Pak Wempi mengalami kesembuhan mujizat dari Tuhan atas hidup. Amin. Sakit yang ada di tenggorokannya Tuhan, kuasa bilurmu sanggup menyembuhkan dia secara ajaib dan sempurna. Kami berdoa untuk Pak Anen Tuhan, Ya. yang tidak bisa tidur setiap hari. Dalam nama Yesus, Tuhan normalkan hidupnya Amin. sehingga dia bisa tidur dengan pulas. Dalam nama Yesus, Nama Yesus. kuasa bilur menolong Pak Anen Tuhan. Ya Tuhan. Kasihani dia Tuhan, sehingga dia bisa hidup normal sedia kala. Amin. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Engkau mengasihi jemaat ini Tuhan. Engkau mengasihi kami semua. Jadikan kami jemaat yang mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Seorang pun jangan Kau lewati dari kami yang hadir. Berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, Amin. anak-anak kami yang belum sekolah, yang sudah sekolah maupun yang sudah berumah tangga. Kau berkati hidup mereka. Amin. Kau berkati usaha apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkati. Berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Amin. Ya. Lindungi kami dari yang jahat, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jemaat ini milik Tuhan. Tuhan, biar mereka boleh hidup berkemenangan. Berkemenangan dalam Tuhan hari demi hari. Karena kuasa kebangkitan-Mu membuat kami hidup berkemenangan. Tuhan berkati bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami berdoa terus untuk bangsa kami, negara kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas. Mereka boleh diberi hikmat, akal budi, kesanggupan, kemampuan. Biar mereka terus roh takut akan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Mereka pun boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. TNI Polri yang menjaga keamanan, Tuhan berkati. Indonesia terus diberkati oleh Tuhan. Diberkati negeri kami Indonesia. Hasil laut tanahnya diberkati terus oleh Tuhan. Indonesia boleh jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Berkati di mana kami tinggal di Jabodetabek ini Tuhan. Biar keadaan kami jadi terang, jadi garam. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga dengan kami tinggal, kami beribadah di sini. Biar keadaan gereja mulai jadi terang, jadi garam buat lingkungan kami Tuhan. Amin. GBK yang kami lakukan setiap Rabu, disitulah terus nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oh, berkati dengan limpah Tuhan. Baik yang setia mengembalikan perpuluhan juga Tuhan berkati dengan limpah. Engkau balas segala kebaikan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami menerima penggenapan janji Allah bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami terima itu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita yang kedua, kita akan menyaksikan terlebih dahulu persembahan tarian dari tim tamborin di tempat ini. Silakan untuk tim tamborin
Puji Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim tamborin yang sudah mementaskan tariannya yang sungguh luar biasa ya. The best kalian 3 kali nari. Ya, jangan lupa minggu depan nari lagi ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, lalu setelah itu bisa memberikan taburan iman yang ada di depan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan RGR News ya, untuk informasi ke depan ya. Seminggu ke depan maksudnya. Terima kasih, selamat memberi dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan diberikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Minggu ini, ibadah Youth Pet Walkers akan diadakan pada hari Kamis pada pukul 7 malam secara online melalui aplikasi Google Meet. Kami undang kehadiran seluruh kaum muda dalam ibadah ini. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan pada hari Rabu ini. Berikut adalah cuplikan kegiatannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkannya ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan mengadakan kelas pemuridan one-to-one yang akan dilaksanakan di hari Sabtu pukul 3 sore. Kelas pertama mulai tanggal 4 April tahun 2026. Bapak Ibu yang rindu mengikuti kelas pemuridan ini dapat menghubungi sekretariat. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bagi Bapak Ibu yang tergerak, dapat menghubungi sekretariat. Dukung gereja kita dengan cara memfollow akun sosial media gereja untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Katekisasi perbaptisan air dan pranikah telah dibuka kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau melangsungkan pernikahan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menghubungi sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702-880-881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Cek A. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum pulang, coba salam dulu kiri kanan. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Puji nama Tuhan. Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa dan doa berkat pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah Paskah kami hari ini di tempat ini. Baik ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, bahkan ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang sudah berkati, bahkan ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta, bahkan di seluruh negeri kami Indonesia. Biarlah Tuhan umat boleh menikmati kuasa kebangkitan-Mu di seluruh negeri kami Indonesia Tuhan. Dan kami boleh lihat ada kebangunan rohani terjadi buat negeri kami Indonesia. Tuhan pakai seluruh gereja Tuhan di negeri kami untuk kami terus mau melakukan bagian kami dalam rangka kami menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Pakai kami untuk jadi alat kemuliaan nama Tuhan. Sekali hidup kami, mereka boleh mengenal Yesus secara pribadi. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkan hatimu
terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua. Besar anugerahmu, terima kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ibadah selesai, saya bertemu lagi minggu depan. Terus memberkati. God bless you all. Selamat Paskah. Selamat Paskah.